Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai laporan kami mengenai pengembangan sistem reser berbasis wet scrubber dalam pengendalian emisi gas amonia atau NH3 dan hidrogen sulfida atau H2S pada industri karet di Sumatera Utara, baik kelompok 6. Jadi, anggota kelompok 6 ada Pridemarto Soloho dengan NIM 240407005, Panggia Mamoni Genrato dengan NIM 240401008, Naufal Dirman Al-Yazid dengan NIM 240407018, dan Frans Joel Sinaga 240707027. Di sini ada deskripsi sumber emisi dan data lapangan. Yang pertama itu ada kondisi lapangan, yaitu Sumatera Utara didominasi oleh pabrik kram rubber atau SR20 dan Rubber Smooth Street atau RSS. Bahan baku yang diterima umumnya berupa bahan olahan karet atau bokar, raket yang memiliki tingkat kontaminasi tinggi. Hal ini memerlukan pencucian intensif yang berpotensi melepas bau gas ke udara ambien. Yang berikutnya ada sumber emisi, yaitu yang pertama area penyimpanan bokar atau storage yard. Yang berikutnya ada area penggilingan. Yang seterusnya ada cerobong unit ngering dan juga kolam ipal. Data karakteristik inlet yaitu eh, penetapan dimensi rancangan memerlukan rujukan konsentrasi polutan awal yang ditetapkan dengan parameter konsentrasi awal sebagai berikut. Konsentrasi amonia pada aliran gas buang yaitu 20,52 miligram per mikrometer kubik. Yang kedua ada konsentrasi hidrogen sulfida atau H2S pada aliran gas buang yaitu 0,00136 miligram per meter kubik. Data ini merepresentasikan kondisi real di mana kadar NH3 berada di atas ambang batas kenyamanan bau, sehingga membutuhkan pengolahan sebelum dilepas ke atmosfer. Analisis dampak pencemaran jika tidak dikendalikan. Yang pertama, dampak kepada kesehatan manusia. Jika emisi gas ini dibiarkan lepas tanpa kendali, dampaknya sangat serius. Gas NH3 yang bersifat alkali kuat akan bereaksi dengan kelembapan selaput air tubuh manusia, membentuk amonium hidroksida yang korosif, memicu iritasi mata parah, batuk kronis, hingga sesak napas akut. Sementara gas H2S bertindak sebagai racun sistemik saraf pusat pada konsentrasi rendah menyebabkan pusing dan mual. Sedangkan pada konsentrasi tinggi dapat memicu olfactory fatigue atau kehilangan kemampuan membau secara instan, pingsan hingga kelumpuhan pernapasan. Berikutnya ada dampak kepada lingkungan dan sosial. Secara ekologis, akumulasi NH3 di atmosfer yang tercuci air hujan ke badan air akan menyebabkan eutrofikasi atau algal bloom. Deposisi asam dari H2S juga merusak jaringan daun vegetasi dan menurunkan pH tanah. Selain itu, bau menyengat yang melintasi pemukiman warga dapat memicu resistensi sosial, demonstrasi, hingga gugatan hukum bagi korporasi. Berikutnya ada pelanggaran regulasi. Membiarkan emisi ini berarti industri melanggar aturan ketat PP nomor 22 tahun 2021 dan Kepmen LH nomor 50 tahun 1996 tentang baku tingkat kebauan, di mana ambang batas maksimal NH3 adalah 2,0 ppm dan H2S adalah 0,02 ppm. Selanjutnya ada penjelasan pemilihan alat pengendalian beserta justifikasinya. Alternatif teknologi yang dimana ada tiga opsi teknologi utama untuk mengendalikan polutan fase gas berbau, yaitu ada biofilter, adsorber, karbon aktif, dan wet scrubber.
Eh, Mekanisme kerja raster, sistem ini beroperasi dengan prinsip aliran berlawanan arah atau counter current flow. Blower akan menghisap gas buang berbau dari bawah kolom reaktor secara bersamaan. Cairan absorben disemprotkan dari atas melalui spray nozzle menjadi butiran halus. Saat gas bergerak naik melewati packing media atau media pengisi, di mana bakalan terjadi kontak interfasial yang intensif sehingga polutan larut ke fase cair. Gas yang telah bersih kemudian melewati komponen demister untuk memisahkan uap air sebelum dilepas aman ke cerobong outlet. Justifikasi matriks perbandingan, yang dimana melalui analisis matriks kami memilih alat wet scrubber sebagai basis sistem Raster karena beberapa keunggulan teknisnya. Misalnya yang pertama itu efisiensi, yang kedua lahan dan biaya yang lebih minimal sehingga lebih ekonomis, yang ketiga tahap terhadap fluktuasi beban emisi, dan yang terakhir kinetika transfer massa menjadi pilihan paling logis dan paling murah. Nah, di sini ada walkthrough perhitungan desain dan gambar teknis, yang dimana spesifikasi material konstruksi itu berdasarkan analisis gambar teknis, dinding silinder utama menggunakan material fiberglass reinforced plastic atau FRP atau HDPE, tebal agar tahan korosi zat kimia, asam dan basa. Perpipaan menggunakan PPG dengan schedule 80 dan media pengisi berupa polypropylene atau PP, pal rings yang berbobot ringan namun memiliki luas permukaan spesifik yang tinggi. Langkah perhitungan teknisnya ada di laporan di 6.1, data desain awal. Yang A, debit aliran gas buang atau Q dikurang 10 meter kubik per menit dikurang 0,167 meter kubik per sekon. Yang B, kecepatan superficial gas target V dikurang 1,3 meter per sekon. Nilai tipikal untuk mencegah fouling dalam kolom. Yang C, asumsi geometri kolom atau silinder vertikal. Di 6.2 perhitungan luas penampang kolom A, yang dimana luas penampang minimum yang diperlukan agar gas mengalir pada kecepatan desain dihitung dengan rumus kontinuitas. A sama dengan Q per V, A-nya itu sama dengan 0,167 meter kubik per sekon per 1,3 meter sekon, sama dengan 0,128 meter. Dan, di 6.3 itu ada perhitungan diameter scrubber. Berdasarkan geometri, lingkaran penampang diameter dalam kolom D dapat diturunkan sebagai berikut. A sama dengan eh, delta dikali D pangkat 2 per 4. D sama dengan akar 4 kali A per delta. D sama dengan akar 4 kali 0,128 per 3,1416 sama dengan akar 0,163 atau dibulatkan menjadi 0,40 meter. Baik, yang keempat adalah perhitungan tinggi scrubber untuk menjamin waktu tinggal atau residence time kontak gas cair memadai. Resiko tinggi terhadap diameter ditetapkan bernilai 5. Jadi sama dengan 5 kali diameter. Jadi 5 kali 0,40 meter menjadi 2 meter. Lalu perhitungan volume reaktor scrubber atau V-reaktor, itu volume total ruang integral tabung reaktor adalah V-reaktor sama dengan V kali diameter kuadrat dikali H dibagi 4. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai 3,14 kali 0,40 pangkat 2 kuadrat kali 2 bagi 4 sama dengan
0,251 meter kubik atau reaktor bernilai 0,251 meter kubik. Kemudian perhitungan debit cair absorben menggunakan standar rasio optimum cairan terhadap gas untuk penyisian gas terlalu tinggi sebesar 5 liter per meter kubik. Jadi L sama dengan rasio L per G dikali Q gas sama dengan 5 liter per meter kubik dikali 10 meter kubik per menit, sehingga dapatkan hasil yaitu 50 liter per menit. Baru ada penentuan kapasitas pompa sirkular, di mana pompa sirkular ini harus mampu mengalirkan debit cairan di atas secara kontinu, sehingga Q pompa sama dengan 50 liter per menit sama dengan 50 per 60 liter per detik sama dengan 0,83 liter per detik. Baru ada penentuan kapasitas blower. Blower berfungsi mengatasi pressure drop sepanjang kolom. Jadi kapasitas sisa blower disesuaikan dengan debit aliran gas rancangan dengan faktor keamanan 1,5. Q pompa sama dengan 10 meter kubik per menit dikali 1,5 sehingga dapatkan hasil yaitu 15 meter kubik per menit. Jadi di situ ada gambar yang bisa kita lihat di layar. Itu ada tampak samping dan tampak depan dari gambar. Jadi kesimpulan dan rekomendasi dari implementasi kami yaitu kesimpulan performa melalui perhitungan implementasi inovasi teknologi scrubber sistem Razer ini divalidasi mampu mencapai efisiensi penyisian tunak sebesar 95%. Beban emisi masuk amonia sebesar 205,2 mg per menit. Dapat ditekan drastis hingga hanya tersisa 10,26 mg per menit saat keluar serobong. Hal ini menjamin gas buang berada jauh di bawah nilai ambang batas baku mutu kebauan nasional. Rekomendasi implementasi dan perawatan, urutan operasinya itu selalu nyalakan pompa sirkulasi cairan terlebih dahulu sebelum menyalakan blower gas dan matikan blower gas terlebih dahulu sebelum mematikan pompa cairan. Untuk perawatan rutinnya, lakukan pembersihan saringan strainer pompa setiap hari dari strap karet. Periksa kebersihan lubang spray nozzle seminggu sekali dari kerat. Serta lakukan pengurusan total cairan absorban yang jenuh sebulan sekali. Dengan implementasi sistem Razer, industri karet tidak hanya patuh pada regulasi, tetapi juga mewujudkan industri hijau yang ramah lingkungan dan harmonis dengan masyarakat. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mohon maaf. Terima kasih.